Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan pertama ada Siti Khoiriah Jamil yang akan menjelaskan perkembangan anak, yang kedua ada Marsyanda Salsalbila yang akan menjelaskan periode perkembangan, yang ketiga ada Fionita Risti Diniati yang akan mempresentasikan isu perkembangan, yang keempat ada Galuh Indriani yang akan menjelaskan tentang keterkaitan antara pendidikan dan perkembangan. Yang kelima ada Putri Hana yang akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Yang keenam ada Kalista Nurul Amanda yang akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak. Yang terakhir ada saya sendiri, Vina Okta Miranda, yang akan menjelaskan tentang pengaruh biologis dan lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak. Perkembangan adalah proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis pada anak. Sangat penting untuk memperhatikan perkembangan pada anak usia dini, karena perkembangan anak saat ini akan mempengaruhi perkembangan selama rentang kehidupannya. Perkembangan pada anak usia dini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah perkembangan nilai moral dan agama. Apa itu perkembangan nilai moral dan agama? Kata moral dan agama terdengar berat jika dibahas pada anak usia dini. Tetapi, kedua hal tersebut sangat penting untuk membentuk nilai moral dan agama yang baik untuk anak. Karena, untuk membentuk karakter yang baik, maka perlu dikembangkan moral dan agama pada anak. Karena terdengar berat, maka perlu diperkenalkan, dibiasakan, dan dikembangkan sejak dini. Yang kedua adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi, tindakan yang ditampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi. Kognitif merupakan perkembangan yang harus distimulasi sejak dini dengan melalui kegiatan-kegiatan bermain yang dirancang untuk anak. Yang keempat adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat dan sarana untuk berkomunikasi antar manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Bahasa merupakan suatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Perkembangan bahasa pada anak akan berkembang secara bertahap sesuai dengan tahapan usianya. Yang kelima adalah perkembangan fisik motorik. Apa itu perkembangan fisik motorik? Perkembangan fisik motorik yaitu perkembangan yang berkaitan dengan fungsi gerak pada anak. Perkembangan fisik motorik sangat penting untuk distimulasi sejak dini, karena berkaitan dengan keterampilan gerak yang akan memudahkan gerak individu, baik gerakan kasar yang melibatkan otot-otot besar dan gerakan halus yang melibatkan jari-jari tangan dengan mata atau otot kecil. Contoh motorik kasar seperti melompat, berlari, dan berjalan. Adapun contoh motorik halus seperti bermain plastisin, bermain play-doh, dan sebagainya. Yang terakhir adalah perkembangan kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan individu mengaktualisasikan diri dalam bentuk perilaku, motivasi, proses dan hasil karya yang dapat meningkatkan kualitas. Menurut Ihad Hatimah, ada beberapa bentuk kreativitas pada anak, seperti berpikir kreatif, sikap kreatif, dan karya kreatif. Setiap manusia pasti mengalami proses perkembangan, namun perkembangan tersebut tidak sama persis antara satu individu dengan individu yang lain. Secara garis besar, proses perkembangan manusia terdiri dari 3 proses. Yang pertama, proses perkembangan fisik. Yang kedua, proses perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, proses perkembangan sosial emosi. Proses fisik meliputi perkembangan tubuh, yaitu pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, perkembangan otak, dan keterampilan motorik. Proses perkembangan kognitif, yaitu perubahan dalam pikiran, intelijensi, dan bahasa. Proses sosial emosi merupakan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian. Misalnya, bayi belajar tersenyum kepada orang lain dan ibunya. Menurut Montessori, terdapat 2 periode perkembangan anak berdasarkan kepekaan anak terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Periode pertama pada usia 0-3 tahun. Pada periode ini, anak-anak sangat sulit untuk didekati oleh orang lain.
Pada periode ini juga anak-anak mengalami kepekaan tangan dan kaki, sehingga anak-anak sangat suka menggunakan tangan untuk menggenggam, melempar, dan lain sebagainya, serta menggunakan kakinya untuk berjalan maupun berlari. Periode kedua pada usia 3-6 tahun. Pada periode ini anak-anak sudah mulai bisa didekati oleh orang lain. Pada periode ini juga anak-anak memiliki sifat yang lebih individual dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk memasuki sekolah. Anak-anak pada usia ini juga telah menguasai kosakata yang banyak, sehingga mereka bisa lancar untuk berbicara. Perkembangan menurut Kartini Kartono adalah proses perubahan psikofisik yang dipengaruhi oleh pematangan psikologis dan fisik seorang anak. Perkembangan dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, analisis biologis. Analis biologis salah satu yang mengutarakan yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, masa bermain dari lahir sampai 7 tahun. Yang kedua, masa belajar dari umur 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga, masa pubertas dari umur 14 sampai 21 tahun. Tahapan yang kedua yaitu didaktis. Salah satu yang mengutarakan adalah Comenius. Comenius membagi dalam 4 tahap. Yang pertama, sekolah ibu dari lahir sampai 6 tahun. Yang kedua, sekolah bahasa ibu dari 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, sekolah Latin 12 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir, akademi dari umur 18 sampai 21 tahun. Kelompok yang terakhir yaitu psikologis. Psikologis dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, masa anak-anak. Yang kedua, masa keserasian sekolah. Dan yang ketiga, masa kematangan. Keterkaitan antara pendidikan dan perkembangan. Anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, koordinasi halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, bahasa, dan komunikasi yang tercakup dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau religius, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun landasan pendidikan anak usia dini diantaranya landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah: pertama, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir anak. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Di dalam teori menurut Piaget, di sini ada 4 istilah, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Skema adalah kemampuan anak mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikan pengetahuan dasar untuk dia peroleh. Kemudian kemampuan itu akan berubah menjadi lebih rumit dan lebih sulit.
Nah, ini yang disebut skema menurut Piaget. Sedangkan asimilasi adalah proses pengetahuan yang sudah tertanam sebelumnya di dalam individu. Nah, akomodasi adalah membangun pengetahuan baru di atas skema pengetahuan lama. Nah, supaya otak itu tetap seimbang dan tidak terjadi kebingungan, maka ada proses equilibrium. Equilibrium adalah proses untuk menyeimbangkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Pada tahap sensori motor, bayi akan tahu benda itu seperti apa, suaranya seperti apa, dan tahu bagaimana memanipulasi objek. Contohnya, bayi yang baru lahir itu akan menghisap tanpa pilih-pilih. Semua benda itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, sejalan dengan waktu dan pengalaman, bayi akan lebih selektif lagi dalam menghisap. Dia akan lebih memilih menghisap benda yang mirip seperti puting ibunya. Nah, selain itu, bayi juga menaruh perhatian serta meniru perilaku yang ada di sekitarnya. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap praoperasional itu terjadi pada umur 2-7 tahun. Tahap ini dicirikan dengan 1. Egosentrisme, 2. Animisme, 3. Heteronomi moral, 4. Memandang mimpi sebagai peristiwa di luar dirinya, 5. Kurangnya kemampuan mengklasifikasi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap operasi berpikir konkret. Anak akan dapat memahami suatu pertanyaan. Contohnya, jika anak paham 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka anak juga akan paham 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian, anak juga akan dapat mengklasifikasi dan mengurutkan objek. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional formal. Anak akan mulai berpikir abstrak dan reflektif. Anak akan menghubungkan pengalaman lalu untuk menyelesaikan masalah. Anak juga akan bersifat mengevaluasi cara berpikirnya. Selain itu, anak juga dapat berpikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan. Nah, pemikir operasional konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa A sama dengan B dan B sama dengan C. Maka A sama dengan C. Nah, sebaliknya, pemikir operasional formal akan dapat memecahkan persoalan itu walau problem itu hanya disajikan secara verbal. Sebagai contoh, anak kecil akan mulai mencoret-coret seperti gambar rumah, mobil, awan, dan benda lain yang ada di dunia ini. Nah, dalam imajinasi mereka, matahari itu berwarna biru, langit berwarna hijau, mobil melayang di atas awan, dan lain-lain. Nah, semakin bertambahnya usia, di usia sekolah dasar, lukisan anak itu akan menjadi semakin realitas, rapi, dan persis seperti benda aslinya. Semisal matahari menjadi berwarna kuning, langit berwarna biru, dan mobil berada di jalanan. Anak yang memiliki pikiran egosentrisme itu akan memahami sesuatu hanya dari satu perspektif saja. Di dalam teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu berpendapat bahwa perkembangan kognitif atau cara berpikir dan bahasa tidak akan berkembang dalam situasi lingkungan sosial yang hampa. Nah, Vygotsky juga meyakini bahwa proses perkembangan kehidupan manusia itu bergantung pada interaksi sosialnya. Nah, interaksi yang terjadi ini akan mengomandoi perkembangan kognitif. Nah, di dalam teori Vygotsky itu anak akan mampu belajar mandiri, memahami pengetahuan baru sesuai dengan kemampuan anak dan dengan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Menurut Vygotsky, setiap tumbuh kembang anak itu akan melewati tataran yang meliputi tataran sosial dan tataran psikologis. Tataran sosial adalah tempat orang-orang untuk membentuk lingkungan sosialnya, dan tataran psikologis adalah orang yang ada di dalam lingkungan sosial tersebut. Nah, di dalam teori Vygotsky ini berfokus pada 3 hal, yaitu membangun scaffolding, ZPD atau zona perkembangan proksimal, dan budaya serta bahasa.
Perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan bagian dari perkembangan manusia yang tidak dapat terpisahkan, karena menjadi alat komunikasi antar sesamanya. Perkembangan bahasa anak terjadi karena aktivitas melihat, mendengar, dan meniru orang dewasa di sekitar mereka. Tahap perkembangan bahasa anak ada dua. Pertama, tahap pralinguistik, dan yang kedua, tahap linguistik. Pada tahap pralinguistik, anak akan mencoba berkomunikasi pada usia 0-1 tahun, tetapi menangis, menjerit, tersenyum, dan lain sebagainya. Dan pada tahap linguistik, anak akan menyerupai orang dewasa, di mana pada usia 1-3 tahun mereka akan mengucapkan kata pertamanya, seperti sakit menjadi atit. Dan pada usia 3-4 tahun, anak akan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Dan pada usia 4-5 tahun, anak bisa membedakan kata kerja, kata sifat, dan kata ganti seperti mandi, makan, dan lain sebagainya. Pada usia 5-6 tahun, anak bisa mendeskripsikan cerita atau pengalaman mereka. Anak juga bisa bernyanyi, dan lain. Perkembangan faktor biologis dan lingkungan dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada faktor biologis yang meliputi nutrisi. Nutrisi ini adalah faktor yang paling vital dalam perkembangan anak secara menyeluruh. Dari mulai saat anak lahir, saat ibunya mengandung, dan juga kesehatan anak sangat berperan dalam perkembangan si anak tersebut untuk kedepannya. Selanjutnya ada gender. Gender dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dalam berbagai cara. Gender berperan dalam kematangan kognitif, yaitu laki-laki cenderung belajar dan berkembang secara berbeda dengan anak perempuan. Penelitian menyebutkan anak laki-laki memiliki tingkat kesiapan untuk sekolah lebih rendah dibanding anak perempuan. Yang terakhir ada genetika, yaitu faktor keturunan atau faktor gen yang diturunkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Di sana anak akan mendengarkan dan mendapatkan kata-kata baru yang kemudian akan ditiru oleh si anak tersebut. Kesimpulannya adalah anak usia dini adalah generasi penerus bangsa. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan perkembangan anak usia dini. Perkembangan pendidikan pada anak usia dini berguna untuk mengetahui dan memahami perkembangan anak. Sangat penting untuk memberikan stimulasi yang baik untuk anak agar potensi dan kemampuan anak dapat berkembang dengan baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung melalui grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.